cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Maret guys. Nah ini guys, jadi bagi teman mau gabung grup rekomendasi, nanti teman-teman akan gabung ke dua grup, yaitu grup diskusi dan rekomendasi Maret 2024. Nah ini grupnya di Telegram ya teman-teman. Nah apa itu grup rekomendasi? Nah kita akan intip grup yang masih jalan sekarang sampai tanggal 29 Februari nanti. Nah ini adalah grup rekomendasinya teman-teman. Nah isinya adalah saham rekomendasi swing. Seperti ini kita swing TP1 di Cepin. Nah terus ada saham-saham yang ODT ya, semi-semi gorengan, tapi kita pilih saham-saham yang lumayan bagus kok. Jadi harusnya sih aman di hold agak panjang. Nah di sini ada MPMX juga TP swing ya, BBT ini yang biasa istilahnya ODT. Terus ada Pegas nih ODT, ESA juga ODT seperti itu guys ya. Ini adalah bentuk rekomnya. Nah selain grup itu, grup rekomendasi, kita juga ada grup diskusi dah seperti ini. Jadi bisa tanya jawab. Maret teman-teman akan dapat bonus masih ya, yaitu perkiraan saham yang akan bagi dividen di bursa sepanjang tahun 2024. Nah ini ada sekitaran 174 saham ini udah kita update lagi teman-teman. Nah soalnya ini adalah PJA, Mega, dan BJTM nih guys ya. Ini yang akan bagi dividen dalam yang terdekat. Nah nanti ada masih banyak lagi saham yang akan bagi dividen nanti sampai akhir tahun 2024. Nah teman-teman wajib punya Excel ini ya, karena kita ngerangkumnya juga nggak mudah teman-teman. Nah contohnya ini NISP guys. Nah ini yang terdekat lagi, yaitu sekitar bulan April. Nah NISP akan bagi dividen masih 5% yield. Nah ini makanya sahamnya naik terus teman-teman. Nah kalau udah punya data ini, tentu aja teman-teman akan lebih enak nih untuk ngelakuin swing. Oke kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas tentang Capital Dividend Hunter. Nah mungkin teman-teman itu sering dengernya yaitu Dividend Hunter. Nah ini sekte baru teman-teman ya, akan saya kenalkan ke teman-teman semua di yang nonton video YouTube ini, bahwa ada hal yang lain yaitu Capital Dividend Hunter ya, bukan Dividend Hunter. Jadi istilahnya ini sekte baru ya, dan menurut saya ini lebih efektif daripada teman-teman itu nyari dividen. Nah makanya saya ngerangkum saham-saham yang mau bagi dividen sepanjang tahun 2024 nih teman-teman. Nah ini ada 175 saham kalau nggak salah ya guys ya. Oh ya 175 bener, 175 saham. Dan ini saya ngenalin gimana caranya untuk istilahnya itu nyari cuan dari capital gain dividen. Seperti itu guys ya. Dari capital gain dari corporate action dividend lah, seperti itu. Jadi sebutannya Capital Dividend Hunter. Oke, kita akan lihat gini teman-teman, yang udah kita praktekin di saham BJTM. Nah, BJTM ini sebenarnya ini adalah rangkuman dari perkiraan dividen yang lalu, teman-teman ya. Saya udah buat ini dari bulan Desember. Nah, ini udah saya kasih tahu nih bagi teman-teman yang gabung di STS udah dapat dari bulan lalu. Tapi bagi teman-teman yang mau gabung STS bulan ini ya, bulan Maret, teman-teman akan dapat yang lebih update lagi. Nah, ini guys ya, contohnya BJTM nih. BJTM ini kita buat waktu dia itu di AVG-nya 620. Nah, ini udah kita buat dari bulan Desember. Soalnya di sini guys ya. Nah, di bulan Desember 620 tuh di sekitaran di sinilah guys ya. Di sini atau di sini. Nah, di sekitaran inilah di bulan Desember. Nah, jadi kalau teman-teman itu mau jadi capital dividend hunter, teman-teman itu harus beli sahamnya itu sekitaran 1-2 bulan sebelum RUPS. Jadi jangan beli pas RUPS. Kalau beli pas RUPS itu udah di atas, kayak BJTM ini pas RUPS udah harganya udah 660. Jadi kita belinya itu sebulan 2 bulan sebelum RUPS. Cara taunya gimana ya? Cara taunya kan dari ini guys ya. Jadwal ini ya, dari TradingView ini kita udah tahu nih. Dia bagi dividennya setiap bulan Mei. Ya kan? Mei, di sini bulannya Februari. Sebentar ya. Oh, di sini April, guys. BJTM tuh bagi dividennya kalau nggak Maret, Februari ya Maret gitu ya. Februari ya Maret. Nah, di sini baginya kebetulan di Februari. Nah, jadi kita belinya itu bulan Desember, teman-teman. Desember kita udah beli ya, 2 bulan sebelum RUPS lah kisaran itu kita udah beli di harganya 620. Nah terus sahamnya naik kan, sahamnya naik gitu ya, sahamnya naik set gitu ya. Nah karena kita udah tahu nih bahwa BJTM kalau nggak Februari ya Maret dia bagi dividen, berarti kita udah beli dari Desember. Makanya kita ngitung perkiraan dividennya, kita punya data perkiraan dividen. Oh ternyata dividen yieldnya kalau di harga 620 tuh 8%. Menarik nih. Nah, kita buy.
Terus jualnya kapan? Nah, jualnya ini teman-teman yang harusnya itu sebelum come date. Karena kita hanya ngambil capital gain, bukan dividennya, teman-teman. Jadi kita beli di sini ya, Desember, Januari, Februari ya, sekitaran 2 bulan lebih kita nge-hold saham, itu dapat cuan setara dividen. Jadi ngejualnya itu kalau udah gainnya itu setara dividen. Nah, kayak BJTM nih, misalnya Mas Bro beli di 620. Nah, berarti jualnya di sekitaran 680 gitu ya, atau 675, itu kan udah setara yieldnya. Yieldnya kan 8%. Jadi kalau kita udah gain, profit 8%, jual aja. Seperti guys ya. Bisa dipahami nggak ya di sini? Jadi kita nggak ngambil dividennya, tapi kita ngambil capital gainnya saat dia kenaikan menjelang pembagian dividen gitu ya. Udah setara dengan perkiraan yieldnya gitu, kita jual. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya teman-teman nggak akan kena trap. Nggak akan kena trap, itu yang pertama. Nah, itu kan kalau dividen gede kan ada trap. Contohnya BJTM ini kena trap tuh, lihat tuh. Habis bagi dividen dia tuh ya turunnya gila. Nge-trap, balik lagi ke harga buy kita gitu ya di sini. Ya. Jadi kan balik lagi cuannya gitu ya, cuannya hilang. Dan masalahnya kalau teman-teman itu ngambil dividennya kayak BJTM seperti ini, teman-teman akan istilahnya itu ketahan duitnya lebih lama. Jadi kan nunggunya lagi naik kan nunggu lama lagi. Seperti itu guys ya. Tapi kalau teman-teman cuma ngambil capital gain-nya, teman-teman itu akan cuman ngehold atau istilahnya beli sahamnya dan duitnya ketahan itu sekitaran 2 bulan di BJTM, udah profit selesai. Kita bisa pindah ke istilahnya capital dividend hunter yang lain. Karena ini ada banyak banget yang kira-kira membagi dividen gede, contohnya nih ya. Yang gede-gede nih, ada 17% sahamnya kita masih, oh ini TMG guys, ini TMG ya. Terus di sini ada saham yang ini 13%, 12%, ada yang 21%, ada 8%. Nah, kalau teman-teman ketahan di BJTM, ya, teman-teman akan kehilangan momen-momennya ini. Kalau teman-teman ngambil dividen BJTM, teman-teman akan kehilangan momen-momen capital dividend hunter yang lain. Nah, itu kayak IPO hunter lah posisinya. Udah cuan selesai, kita pindah lagi. Seperti itu guys ya. Nah, kita biar duitnya tuh muter terus. Nah, makanya teman-teman perlu data ini. Nah, data ini nanti akan dibagikan ke teman-teman yang gabung ke STS rekomendasi bulan Mei. Secara gratis, teman-teman ya. Nah, gitu guys. Dan saya kasih contoh lagi, yaitu saya lagi ongoing. Kalau BJTM kan udah selesai. Saya lagi ongoing yang lagi capital dividend hunter di saham namanya BJBR ya, temennya BJTM. Nah, BJBR dan BJTM itu setara dividennya, sekitaran 8%. Hampir mirip. Ya, makanya saya ngambil dua-duanya. Yang masih ongoing BJBR karena BJBR belum RUPS. Belum bagi dividen. Jadi saya masih hold. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, nih kita lihat ya. AVG BJBR saya itu di harga 1125 dan waktu itu saya buat data ini di waktu AVG-nya 1205 ya. Saya belinya telat 2T ya, nggak masalah ya gitu guys, yang penting saya udah beli dan yieldnya diperkirakan 7%-an, berarti ini udah melebihi yield sebenarnya guys ya untuk si BJBR ini. Saya jadi belinya itu, bentar ya kita lihat di sini ya. Nah, kalau nggak salah sih saya belinya juga di sini nih guys. Nah, di sekitaran bulan Desember juga belinya ya, sama hampir mirip sama BJBR, ya bagi dua gitu ya. Dan ini sahamnya naik ya, capital dividend hunter-nya ini udah oke. Dan ini saya masih hold aja, ini turun guys. Tapi saya masih hold dulu karena saya nunggu penjualannya waktu kayak BJTM menjelang KUM. Pas RUPS ya dividennya udah diumumin kita jual, gitu guys ya. Nah, kalau ini sih sebenarnya udah bisa di sell. Udah istilahnya udah setara dengan dividen yield, tapi saya masih optimis dia masih bisa naik lagi untuk BJBR. Gitu, jadi saya masih hold, tapi ini udah selesai sebenarnya, udah bisa di sell, udah cuan 8%, ngehold 2 bulan gitu ya. Udah dapat capital gain dan kita pindah lagi. Tapi karena saya kemarin baru jual BJTM, saya masih ada dana lagi. Jadi saya masih hold yang ini. Nanti saya akan coba beli saham yang lain lagi untuk capital dividend hunter-nya, teman-teman. Nah, kita pilih salah satu yang ada di data ini. Nah, itu guys ya, bisa dipahami ya di sini. Keunggulannya daripada dividend hunter itu teman-teman akan ngehold sahamnya itu jauh lebih cepet, nggak lama-lama. Kalau teman-teman dividend hunter itu ngeholdnya akan lama, teman-teman, karena habis dapat dividen gede kena trap gitu kan, turun gitu, dan naiknya kan lama. Jadi kita duitnya ketahan, nggak bisa pindah. Nah, kalau teman-teman cuma ngambil kapitalnya, teman-teman akan pindah-pindah terus dan dapat cuan lebih cepat.
Seperti itu guys ya, itu namanya sekte baru, Capital Dividend Hunter. Nah teman-teman harus ada datanya ini. Nah bagi teman-teman yang pengen nih ya dapat data ini, langsung cat aja. Nanti teman-teman gabung ke STS rekomendasi bulan Maret, teman-teman akan dapat data ini. Ada 175 nanti sampai bulan September loh. Mantap ya, bisa pindah-pindah gitu ya. Oke Mas Bro ya, mungkin itu aja Mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video